Halo Sobat Geopark, kembali lagi di Geopark, lebih dekat dengan Geopark Ijen. Saya Marco dan saya Adinda. Kita berada di mana, Dinda? SMP Negeri 3 Banyuwangi. Nah teman-teman, SMP Negeri 3 Banyuwangi ini merupakan salah satu sekolah unggulan loh Mas Marco. Ya bener Dinda. Dan SMP 3 Banyuwangi memiliki Geopark Corner yang menjadi unggulan tim Geopark Ijen. Nah kemarin pada bulan Juni kemarin, bulan Juni kemarin menjadi salah satu tempat kunjungan asesor dari UNESCO Global Geopark. Nah, pada penasaran kan Kepo kan isinya apa aja sih yang ada di SMP Negeri 3 Banyuwangi? Yuk kita jangan lama-lama. Jalan-jalan. Ini tanaman apa ya, ini? Adas itu tanaman adas. Oh, adas. Iya, buat lalapan biasanya. Buat lalapan Iya, bisa dimakan? bisa. Iya, di situ ada pander, dan itu tanaman toga. Halo semuanya, saat ini kita bersama Bu Dwi selaku pembina dari Geopark Corner yang ada di SMP 3. Bu Dwi apa kabar? Alhamdulillah baik. Selain Bu Dwi, kita juga bersama dengan Duta Geopark yang ada di SMP Negeri 3 Banyuwangi. Di sebelah saya ada Luna dan di sebelah Bu Dwi ada Fazila. Ya. Kita ngobrolin tentang Geopark Corner nih Mas Marco. Ya bener Dinda. Tadi saya sama Dinda udah keliling-keliling lihat Geopark Corner nih Bu. Luar biasa Geopark Cornernya milik SMP 3. Boleh cerita sedikit dong Bu sejarah bagaimana terbentuknya Geopark Corner yang ada di SMP 3 Banyuwangi ini? Gitu ya. Ya. Sejarahnya panjang. Mas. Panjang sekali. Yang pertama ini Geopark ini dimulai sejak tahun 2019. Awalnya kecil Geopark itu, nyempil gitu ya. Terus kok ini setelah ada booming Geopark Banyuwangi, Ijen Geopark Banyuwangi ya, yang Kabupaten Banyuwangi itu akhirnya kita buat sedikit-sedikit lah, mengumpulkan sedikit-sedikit. Nah, setelah itu ada lagi dipanggil diajak ngobrol lah dengan Dinas Pariwisata Mas Abdillah waktu itu ya. Akhirnya setelah itu kita diajak, dikasih motivasi, ayo Bu kita buat gitu kan. Nah setelah kita buat, ya itu Mas, awalnya yang di corner tadi itu awalnya itu adalah outdoornya perpustakaan. Pemilik perpustakaan. Ah iya, hanya dibuat untuk lesehan. Tapi kok hanya lesehan aja, sebenarnya kan kalau literasi itu kan harus ada yang hidup, harus ada yang aksi hidup ya, biar tidak tidur begitu aja. Akhirnya di samping-sampingnya kita buat ada informasi tentang geologi, biologi dan budaya yang di situ disertai dengan bahan-bahan itu. Kemudian, nah di situ Mas, apa itu namanya, bahan apa itu, media-media yang ada di corner itu dibuat oleh anak-anak ini. Wow, luar biasa sekali ya. Alhamdulillah dulu yang pertama ada 3 generasi sekarang ini sebenarnya. Oh sudah 3 generasi. Yang pertama ini insya Allah SMA-nya kelas
kelas 11, 12. Nah, Kelas 12. generasi yang kedua ini nih. Oh, ternyata Dinda ini salah satu jebolan duta juga. Ada lagi satu, ini generasi yang kedua ini, Iya, iya, Mas. iya. Yang kemarin ada UGG dan sebagainya. Oh ya, dia ketemu salah sama satunya. asesor itu ya, Bu? Iya. Kemudian setelah itu membuat anak-anak buat dari bahannya dari apa itu bahan bekas dan sebagainya. Seperti itu, Mas. Jadi mulai 2019, 2020, 2021 itu mulai dilirik dah. Sudah mulai ini ya, Iya. udah mulai pengembangan lebih lanjut ya, Bu? 2021, 2022 Ya, ya. sekarang. Jadi memang luar biasa dari Geopark Corner sendiri itu berarti dari siswa sendiri yang Iya. ikut support langsung Betul. pembentukan Geopark Corner itu. Setelah Geopark Corner itu kok kurang sip ya. Geopark kan hanya geologinya hanya terdiri dari barcode seperti itu yang sudah digitalisasi. Akhirnya kita ngerambah ke yang namanya taman, nanti di Taman Agro ya. Oh, di Taman Agro, Garden ya. itu kan. Iya, iya, Di betul. situ kita mengembangkan nih. Dulu itu di situ lahan tidur, Mas. Lahan tidur, lahan yang sampahnya banyak. Terus untuk biar tidak terjadi ini ya, kan kita sekolah adiwiyata juga, Si. green school kata. Ya, green school. Dari Bappenas dulu menyatakan bahwa kenapa tidak ini dibuat green school, sekolah yang hijau. Sekolah. Akhirnya di situ ditanami yang bisa hidup di situ tuh cincau sama kunyit ya. Akhirnya dibuat beberapa inovasi. Nah, setelah itu di sini ini yang terakhir ini, Mas. Wah, ini yang rumah kita kreatif rumah yang kreatif. berupa tempatnya anak-anak berkreativitas. Nah, karena kita punya fasilitas seperti itu, akhirnya kita punya yang namanya inovasi. Inovasinya namanya waterpark. Oh, Wahana Literasi Geopark. Geopark, luar biasa. Nah, itu kan mulai 2020 inovasi 2020. waterpark itu. Akhirnya sudah masuk IGA, Mas. Ya. Innovation Government Award. Nah, Wow. itu di situ kan masuk di daftarnya IGA. Akhirnya kita buat lagi setelah hampir 3 tahun kan harus berkembang lagi menjadi waterpark inklusif. Waterpark. Waterpark inklusif itu apa? Waterpark inklusif itu yang awalnya hanya untuk anak-anak yang kemarin kan waktu masa pandemi ya. Jadi pandemi itu kan hanya anak-anak tertentu yang kita ambil karena takutlah untuk prokesnya dan iya. sebagainya. Harus patuhi protokol juga ya. Ya. Akhirnya ketika waterpark inklusif, anak-anak inklusif, kebetulan kita juga pionirnya sekolah inklusif. Jadi anak-anak PDBK berkebutuhan khusus itu kita jaring juga. Jadi ada anak yang CB itu apa itu? Anak yang ini apa? Cerdas intelektual dan bakat intelektual. Termasuk ini nih, Cibi. Cibi. Satu lagi sebenarnya Imelda itu Cibi juga, cerdas intelektual dan bakat intelektual. Terus ada lagi yang ada yang disleksia, ada anak yang apa itu namanya autis, ada yang borderline. Ini kita kembangkan, kita kemas agar mereka bisa apa ya, punya ini loh saya gitu loh, kepercayaan diri ya. Gitu. Keren sekali ya Mas Marcos. Iya, betul, luar biasa. Sekolah SMP Negeri 3 Banyuwangi ini sangat cocok untuk disebut sebagai sekolah unggulan. Ya, sampai bisa didatangi oleh asesor UNESCO Global di bulan Juni kemarin ya. Iya. Ya, sangat keren. Terus ngomongin tentang tadi banyak banget Bu Dwi ngomongin isi-isi Geopark. Kan Geopark Corner di setiap sekolah itu pasti memiliki karakteristiknya tersendiri. Punya kelebihan. keunggulan. Nah, keunggulan yang dimiliki Geopark Corner di SMP Negeri 3 Banyuwangi itu apa? Mungkin bisa dijawab oleh dutanya atau pembinanya langsung. Ayo, boleh. bisa jawab? Ya, dijawab dulu. Ya, makasih. Ini kebetulan ini selain duta Geopark dia juga kader kesehatan remaja nih. Oh, kader remaja ya. Kemarin di Surabaya dia dapat 8 besar. Wow, Ya. keren sekali ya. Isinya anak-anak Makasih lah. berprestasi ya SMP 3.
Nggak main-main ternyata dutanya ya. Jadi kelebihan Geopark Corner di SMP Negeri 3 sendiri ini seperti kayak batuan-batuannya kita itu kan sebenarnya nggak boleh ngambil sembarangan. Jadi kita kayak kerjasama sama dinas perhubungan ya, dinas pariwisata. Dinas pariwisata. Dinas pariwisata. Dan itu ngambilnya juga tidak boleh sembarangan. Kebetulan kita juga sebagai media pembelajarannya, jadi diperbolehkan untuk ngambil. Cuma itu nggak boleh ambil banyak-banyak. Secukupnya saja. Itu batunya berarti diambil langsung dari lokasi. Lokasinya Oh. di Alas Purwa sih, Di Alas Purwa ya? gitu. Jadi yang buat beda dari corner sekolah lain adalah sekolah kami mungkin lebih lengkap ya. Oh gitu ya. Karena batuannya Langsung asli dari langsung tempatnya. asli dan lebih banyak gitu. Dan juga media pembelajaran untuk materi geoparknya itu juga dutanya sendiri yang buat. Yang Juga Oh, dapat keren. nilai. Jadi ya macam. Seperti yang kayak dari recycle kertas tadi. Jadi gini Mas Baku, Mbak Dinda ya. Kelebihannya itu kita itu mengcombine, mencampur ya, mencampur. antara semua mata pelajaran itu bisa terangkum di situ. Seperti SBK, seperti SBK, kebudayaannya. Anak-anak membuat batik, ada macam-macam pokoknya. Kemudian kelebihannya lagi, media di situ lebih lengkap. Ada yang tadi mungkin bisa dilihat ya, anak-anak itu membuat mitigasi bencana. Jadi observasi tentang patahan bumi, tsunami itu seperti apa gitu kan. Itu. Terus ada lagi bagaimana ini apa gunung meletus itu, mana yang tempat yang levelnya yang ini bahaya nanti, mana itu. Iya, bisa dipelajari dan kelebihannya lagi itu kan terbuka tempat. Jadi siapapun boleh Bisa lihat. masuk. Walaupun hari ini sore ini juga bisa dikunjungi anak-anak ekskul dan sebagainya karena tidak dikunci. Seperti itu. Nah, terus lebih lengkap. Lengkapnya apa? Tidak hanya ada di Geopark Corner aja. Ada di Agro. Oh iya, di Terus, agronya. ya, di Tadi ya, agro. di rumah kreatifnya. Terus ada di rumah kreatif ini. Terus ada lagi ini budidaya ikan. Oh, budidaya ikan. Iya. Terus di depan sana juga mengajari anak-anak. Oh, ini loh adat budaya Banyuwangi, ada rumah oseng beserta peralatan perlengkapan hidup ya. Iya. Ini ya mau memang benar-benar mau menerapkan poin-poin Betul. geopark itu. Ada Iya. pemberdayaan masyarakatnya, ada konservasinya, Iya. dan ada budayanya juga. Tanaman endemik ya di SMP Ya. Negeri 3 Banyuwangi itu. Padahal itu emang asli dari sekolah kita ya, bukan ngambil. Bukan. Itu ada sawo kecik ya. Iya. Sawo kecik dari Salaman. tanaman endemik dari Alas Purwo. Jadi kelebihannya juga di situ. SMP Negeri 3 Banyuwangi itu punya tanaman endemik yang bukan ngambil, tapi memang tumbuh di sekolah Tumbuh di ini. Mempertahankan. Jadi kalau yang sudah ada dipertahankan. Iya, betul. dari Jadi masa kita sekali. tidak main-main loh, Mas. Kalau misalnya kan di sini kan rindang ya. Iya. Untuk memotong tanaman pun kita juga mikir-mikir dulu. Kita tidak berani nebang. Kita hanya motong dikit-dikit. Karena memang sekolah adiwiyata kan tidak boleh Menerbang itu ya, bener. pohon gitu kan. Nggak sembarang tebang gitu ya. Iya. Jadi kelebihannya ini tadi, selain itu anak-anak itu berusaha untuk ini berusaha ini penerapan P5-nya, P5 profil pelajar Pancasila. Pancasila. Nah, ini ada anak-anak kreatif. Nah, kreatifnya di mana? Jadi geopark ini tidak hanya untuk pelajaran. Kalau ini kan di sekolah lain ada pelajaran IPA sama IPS. gitu. Di sini semuanya. Jadi satu. Semuanya. Misalnya seperti PKN. PKN itu kan ini kok moral loh. Moralnya bagaimana? Karakternya. Betul. Mencintai lingkungannya Iya, seperti betul. apa? Memanfaatkannya dengan Betul. ini hematnya bagaimana? Terus SBK jelas ya Mas ya. Iya, Membuat SBK ya, jelasnya. karya jelas. Kreativitas. Karyanya. Nah, Wah, ini ya produknya di depan Iya. kita. Produknya ada di depan kita, ini bisa diceritain mungkin Luna ini batik apa, kan ada filosofinya nih teman-teman. Pasti ya. Batik apa ini, ayo. Jadi ini batiknya terinspirasi dari taman kebun belakang. Oh, kebun belakang. Ya, kami juga nanam ini aloe vera. Oh, ini jadi lidah buaya. Ya, ada Lidah buaya. Terus ini ini
Kas. Ini khasnya khas Banyuwangi Kejauling. Paras Kejauling. Ini paras kempal. Ini paras kempal. Namanya di sini tanamannya. Tanaman. Kalau ini batik Cindan, kebetulan ini buatan saya sendiri. Wah, ini Agak sedikit mau membanggakan. iya, menyambungkan sendiri ya, Dinda. Ceritakan filosofinya nggak boleh? Ya, boleh. Jadi ini batik Cindan, ya cincau hijau dan daun pandan. Ini termasuk salah satu inovasi yang dilakukan sama SMP Negeri 3 Banyuwangi, yaitu memanfaatkan tanaman yang ada di Taman Agro. Cincau hijau dijadikan produk minuman, yaitu cau gaba. Cau gaba ya. Iya, jadi cau gaba rasanya pasti enak banget. Nah, sekarang Mas Marco ini ya, ini juga anu ya. Kalau dulu kan ini anak-anak geopark ini ya, Ya, buat betul. itu anak geopark dan materi. Nah, sekarang tahun pelajaran 2022-2023 ini kita merambah punya ekstra sendiri, ekstra membatik. Oh, ekstra membatik. Jadi khusus untuk membatik ya. Betul, ekstra membatik, khusus membatik. Nah, kebetulan bulan apa itu? Bulan September, kalau nggak keliru, bulan September itu perkumpulan pembatik Banyuwangi itu membuat lomba. Nah, 3 di antara 20 besar itu, kok 3? 4 ya? 4 anak masuk di dalam 20 besar desain batik. Wah. Nah, ini termasuk ini nih. Ini namanya apa kemarin? Batik si cambang. Si cambang. Singkatan dari apa ini? Si cambang itu artinya sisi, kecaruk, kembang. Sisi itu maksudnya sisi ikan, karena juga pada saat itu kan lagi populernya motif sisi ikan. Terus kecaru artinya bertemu, kembang, bunga. Jadi sisi bertemu dengan bunga. Oh, ikan ketemu sama bunga ya. Iya. Jadi terinspirasi dari di sekolahnya. Untuk kembang bunganya dari- terinspirasi dari budidaya SMP Negeri 3 sendiri. Jadi di situ banyak gambar seperti motif cincau, kemudian Campur-campur ya. campur-campur budidaya SMP Negeri 3. Ada bunga telangnya ya. Iya, Wah. betul. Mungkin waktu bengong lihat ada ikan ketemu sama bunga itu jadi terinspirasi gitu ya. Batik ya. Ya jadi batik gitu. Jadi batik. Ada lagi nih namanya Cindanil. Cindanil. Daniel. Cincau, pandan, dan nila. Oh, Nah, cincau ini- dan Ini nila. juga terinspirasi dari sekolah. Cincau ini kita punya sendiri. Punya sendiri. Pandan juga punya sendiri. Nila. Sama nila nilainya punya. juga. Ada lagi apa ya kemarin ya? Batik belok. Batik Belok. Batik Belok itu mereka juga terinspirasi di sini karena tempatnya itu banyak pohon-pohonan, banyak yang jelas banyak burung. Nah, Belok ini kan burung hantu. Oh, iya Mana iya. yang besar ya? Mana yang besar ya. Gede. Ini kemarin ini urutan 4 nih. Iya iya. Batik Belok. Terus ada lagi apa? Berseri apa itu kemarin? Gemari ikan. Gemari Gemari ikan. Gemari ikan. Jadi itu. Jadi ada 4 itu Oh, dari ekstra itu. memadukan flora sama fauna jadi satu. Jadi suatu Ya, jadi suatu karya batik. Jadi selain kita belajar konservasi juga meningkatkan kreativitas siswa Ya, juga. jadi itu lombanya selain desain setelah dimasukkan dalam 10 besar, mereka menggambar sendiri itu 1-2 meter itu. Sesuai kreativitas Sesuai sendiri. dengan ya itu tadi. Akhirnya ini alhamdulillah dari geopark itu sendiri berkembanglah menjadi Macam-macam luar biasa. Iya. Jadi Geopark Corner ini menjadi laboratorium nyata ya, Bu. betul Laboratorium Betul. bagi siswa terutamanya. untuk berkreativitas ya ini tadi seperti ini Mas. Wah iya, saya tertarik ini sama Ini Eco bukan Enzim. minuman ini. Oh iya. buat pupuk ya. Ini Eco Enzim. Sudah ada Ini membuat cair ya? Ya. Tidak untuk diminum. Ini bukan jus apel ya? Ini Eco Enzim nih. Ini juga dari geopark tadi setelah ada batik juga sekarang juga ada ekstra Sciencepreneur. Sciencepreneur itu Sciencepreneur itu ekstra yang menggabungkan antara sains dan entrepreneur. iya. Jadi bagaimana sains itu bisa dijual, Bisa menghasilkan hasil sesuatu. ya sesuatu. Dan pastinya dari barang-barang yang sudah tidak dipakai ya. Iya. Kayak sayur-sayuran gitu yang udah membusuk. Menarik ya teman-teman. Iya. Kira-kira ada apa lagi nih?
tadi itu inovasinya kan ada cincau hijau kan jadi jindan, terus ada alukum tadi ya, ada alukum juga ekoenzim. Selain yang kita sebutkan tadi, ada apa aja Bu Dwi dan yang terbaru nih yang ini ya, saya sudah lama nggak kesini ya. Nggak kesini gitu. Biasanya ada informasi sesuatu, baru. ya ada yang baru biasanya. Oh, ada minuman lagi tuh dari teh min. Oh, Nah, teh ini yang disukai min. kalau ada tamu. Kemarin kan yang disukai kan ini ya, cincau. Cincau ya, kemarin Cincau gabah. ya. Sekarang ada lagi Teh lemon min. timin. Oh. Lemon timin. Seger kan tadi ya, asik ini seger. Berarti anak-anak nggak suka? Suka. Oh, Itu lebih ke herbal kan, jadi orang Menyehatkan. menyehatkan, meningkatkan imun ya, kayaknya ada lemonnya juga. Ada lagi ya, Mas betul. ini dari Saint Planet juga. Membuat apa? Minyak jelantah ya, sabun ya. Sabun dari minyak jelantah. Nah, ini yang ikut. Ya. Ya. Iya. Jadi limbah-limbah minyak dijadikan sabun. Dijadikan sabun. Luar biasa. Seperti itu. Ini Budi, ini kan untuk mahasiswa SMP 3 Banyuwangi saja. Namun apakah menolak atau menutup diri untuk teman-teman yang ingin berkunjung atau ingin belajar tentang Geopark Corner di SMP 3 Banyuwangi? Tidak. Ini barusan aja ya. Barusan dari malah dari kota lain. Dari kota lain ya? Dari Kabupaten Bondowoso. Wah, dari Bapak Ibu tetangga guru kita. MGMP IPA Bondowoso tidak ke sini, terus bersamaan dengan SMP Negeri 7 Bapak Ibu guru beserta TU-nya SMP Negeri 7 Yogyakarta tindak ke sini. Ini Keren-keren sekali. terus dari SD juga ada. USD. SMP kebetulan kemarin juga kita basar inovasi. Peminatnya juga banyak sih yang ya apa waterpark itu. Waterpark itu ya. Dari SD SMP seperti itu. Jadi welcome lah SMP 3 Banyuwangi itu, apapun yang diinginkan belajar apa monggo silahkan kalau SMP 3 Banyuwangi. Ya, apalagi tentang Geopark Corner-nya sebagai laboratorium terutama. Dan menciptakan beberapa produk, beberapa kreativitas, bahkan meningkatkan kreativitas siswa. Yaitu yang saya tangkap untuk dari Bu Dwi. Terus tadi kan tamu-tamu yang datang dari luar kota itu kan disambut oleh dutanya. Saya mau tanya nih, kira-kira cara pengelolaan duta Geopark yang ada di SMP Negeri 3 Banyuwangi itu seperti apa? Ya, manajemennya gitu. Biasanya kan sampai bisa menciptakan duta yang sangat keren ini. Anak-anak itu suka nggak suka diatur, biasanya masih ingin main-main gitu kan, Bu. Jadi gini, awal mulanya memang awal karena pandemi ya, itu pilihan anak-anak pilihan. Tapi seiring berjalannya waktu, siapapun yang pengen menjadi duta, asalkan punya kemauan untuk belajar, Bu Dwi selalu terbuka. Menerima. Jadi tidak menutup, kamu enggak. Kita siapapun, entah anak itu yang bagus, kita support. Ayo belajar sama belajar. Nah, kebetulan ini kan masanya Dinda sudah ke SMA fase D. Tapi mereka tidak berhenti. Oke, saya berhenti Lepas terus gitu lepas. ya? Enggak. Mereka datang untuk ngajari Share adik-adiknya. ilmu, ya. Kapan hari ada Mbak Naila, Oh ya, Naila ngasih juga. semangat adik-adiknya. Ayo kita berkarya. Betul. Tidak ada yang, dan saya gini Mas, pengelolaannya saya menerapkan ke anak. Tidak ada yang tidak bisa. Tidak ada yang tidak bisa, betul. Prinsipnya itu, tidak ada yang tidak bisa kalau itu terlihat. Siap, Sekarang betul, Bu. Contoh kemarin ketika mereka membuat buku, mereka tidak bisa, Bu, saya tidak bisa nulis, saya bukan menulis. Iya, bukan karang. Yang kamu tulis, yang kamu lihat. Yang kamu tulis, yang kamu lihat. Apa yang kamu lihat, catat dulu. Baru nanti dirangkai, ayo Ibu ajar. Walaupun saya bukan guru bahasa Indonesia. Yang penting yakin ya, Bu. Iya, yakin. Tapi Bu Dwi ini banyak punya buku juga ya? Iya. Seluring Gatra. Ya. Oh ya, saya pernah baca itu. Saya punya bukunya.
ada Seruling Gatra, ada Cinta Tak Berujung. Wah, ini Cinta Tak Berujung. Terus kemarin nih sama anak-anak ini Iya. Alas Purwo dalam Balutan Bumi. Alas Purwo sama Balutan. Ini kolaborasi Butuh sama anak-anak. Ya, terus ada lagi sih yang terakhir nih Sisik Warito Using. Sisik Warito Using. Wah, Jadi keren karya-karyanya. menciptakan karya-karya anak-anak duta, bukan duta geopark saja. Mereka duta geopark itu juga duta literasi. Wah, jadi memang terangkum Iya. sangat luar Jadi, biasa di Duta Geopark ini. Bagaimana mengelolanya yaitu tadi setiap seminggu sekali kita refresh jenak. Nah, kita juga punya WA group. Anak-anak setiap misalkan butuh kan ada dikasih Mas Abdillah gitu ya. Dikasih Bu, ini ada informasi linknya mana, misalnya seperti kemarin gempa gitu Iya, ya. yang gempa kemarin. Ya saya masukkan di grup ini lah. Mitigasi Luar bencana biasa, seperti luar ini. Mereka Kita belajar. harus belajar. Tidak ada yang tidak bisa kalau kita berusaha. Ya, jadi Nah, dari banyak. penelitian dari siswanya yang melakukan penelitian sendiri, setelah itu dia produkkan melalui tulisan juga ini. Terus gini, saya terapkan seperti ini. Kegiatan di sekolah, plak. Misalkan ada tamu ya, biasanya kan repot sendiri. Ayo, Wah, iya ke itu. sana. Enggak. Ada tugasnya. Besok ada tamu. Silahkan kalian bagi tugas masing-masing. Posisi masing-masing. Iya, masing-masing. Itu nanya kalau udah punya Iya. dia. Terus nanti ini kan tahun 2023 Januari ya. Berarti adik-adik yang kelas 7 sudah mulai kita ambil. Kita ya, Ya, regenerasi. kita. Nanti mbak-mbaknya, kakak-kakaknya yang kelas 9, kelas 8 ke kelas 7 untuk sudah disosialisasikan. Hanya saja menyaringnya kan masih Masih kurang. ya masih. Betul. Nanti Januari sudah mulai disaring lagi. Ya. Jadi setiap tahun itu ada perekrutan ya. Ya, regenerasi. Regenerasi. Sebelum direkrut itu mereka diberikan sosialisasi terlebih dahulu, betul, diajak betul. keliling ya. Nah itu tugas dutanya pastinya. Ya. Ini terakhir Ibu, pesan-kesan sebagai pembina selaku pembentuk Geopark Corner yang ada di SMP 3 ini gimana? Apakah ada kesulitan di anak-anaknya atau gimana? Kalau kesulitan sih enggak ya. Ya. Itu tadi sesuai dengan prinsip tadi. Tidak ada yang tidak bisa. Tidak ada yang tidak bisa, luar Jadi, biasa. Waktu ada ini Mas, apa Ya. UGG itu ya. UGG itu anak-anak ya Allah, saya gitu. Saya seneng dikelilingi anak-anak biar awet muda. Oh iya betul. Karena Iya, betul. tetap muda itu. Jadi saya tidak memposisikan saya sebagai guru. Kita sebagai partner. Ayo, Betul, apa betul. yang kamu inginkan gitu loh. Apa yang kamu inginkan. Nah, ketika UGG datang itu saya pun asli yang itu, saya grogi. Groginya apa? Dut, malam Bu, Imelda sakit. Wah. Nah, itu, Nah, ya itu ya benar. saya ketir-ketir itu, tapi alhamdulillah Heeh. semuanya bisa teratasi. Semua Dia teratasi. sehat. Dan wow bagi saya. Tapi emang kayaknya Imelda kalau ada kegiatan pasti sakit. Ya itu. Imelda. Imelda ya. Video ini Dan untuk Luna sama Zila, ini apa ya? Pesannya atau kekurangannya ketika jadi duta, atau memang nggak ada kekurangan nih ketika jadi duta, atau memang kesan pesannya lah buat adik-adiknya juga ya. Ya, Pesan-pesan untuk duta. ya dari Luna sendiri, gimana ceritanya jadi duta, rasanya seperti apa gitu? First impression pas dipilih bingung. Oh bingung. Aku mau di kemana? mau Karena kan dikemanain? pemilihan itu Iya, ya, jadi betul. yang dilihat yang aktif aja pas Masih Iya, COVID pasti. ya, masih COVID. Dipilih, dikumpulkan tuh di corner Geopark itu masih belum lengkap itu cornernya. Udah dikumpulin, terus dijelasin kalian ini karena aktif jadi dipilih jadi duta Geopark. Kayak wah seneng lah. Iya pasti. Tujuannya di sekolah emang pengen aktif gitu, pengen ikutin Betul. kegiatan Belajar. Pengen belajar juga ya. belajar, ya. Banyak Nah tapi dulu juga bingung Geopark itu apa gitu karena belum tahu sama sekali ya. Terus berjalannya waktu, ternyata suka sama Geopark karena menyangkut alam juga kan. Alam Ya, juga. terus tertarik. Ya saya seneng aja sampai sekarang karena tahu pasti Geopark ini bakal berguna di selanjutnya, hari selanjutnya sampai ke Diajari ekonomi kreatif. Iya. Ekonomi gratis. Terus ada nih teman-teman biasanya jadi duta itu mengurangi waktunya belajar atau enggak ini? Zila gimana Zila? Menurut Zila? Mas Zila.
Awalnya Gimana, Syah? kan pesimis ya. Oh gitu, awalnya gitu. Iya. Ganggu belajarnya gini, apa tambah nanti saya capek gitu ya. Awalnya ketika ditunjuk jadi duta geopark itu rasanya tuh kayak takut, gak bisa ngimbangin waktu antara belajar pelajaran sekolah sama materi geopark nih, takut nggak nututi gitu, takut nggak bisa gimana ya, kayak karena awal ikut geopark tuh sama sekali nggak tahu apa itu geopark, terus apa aja, terus yang geologi budaya biologi itu nggak tahu, Nggak ada gambaran. apalagi tahu tugasnya duta geopark itu kan untuk mensosialisasikan. Betul. Nah jadi semakin takut, tapi seiring berjalannya waktu ya alhamdulillah Fun ya. Evan ya, dibawa buat Evan ya. nggak secara terpaksa juga nggak ada rasa terpaksa, jadi have fun sampai sekarang. Wow, luar biasa. Karena itu efek dari lingkungan juga tuh. betul. Ya, Seringnya seru-seru. pembinanya aja udah bisa jadi partner. Ini Anaknya betah dong buat pasti jadi kayaknya. duta. Harus bikin betah ya, Bu. Ya. Ya. Nih, luar biasa teman-teman. Ya kita ngobrol sama Budi, ternyata Geopark Corner itu menjadi laboratorium media belajar juga sama siswa-siswa. Terus teman-teman duta juga meningkatkan skill, bahkan meningkatkan kreativitas. Terima kasih semuanya. Ya, kita sudah ngobrol sama Bu Dwi tentang Geopark Corner. Ya, jadi luar biasa sekali ternyata Geopark Corner bisa membantu buat sekolah dan siswa untuk meningkatkan skill bahkan kreativitas. Saya Marco. Dan saya Adinda. Terima kasih. Kita sampai jumpa di Geopark Lebih dekat dengan Geopark Ijen.